warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang telah menerima logistik untuk penyelenggaraan pemilu 2024 yang didistribusikan KPU Republik Indonesia. Sejumlah logistik yang diterima KPU Kabupaten Malang adalah kotak suara, bilik suara, tinta, plastik, dan kabel tis. Semakin dekatnya pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang akan datang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang telah menerima sejumlah logistik untuk penyelenggaraan pemilu seperti kotak suara, bilik suara, kantong plastik kecil, kabel tis, dan tinta. Penerimaan logistik hingga Senin siang 20 November 2023, KPU Kabupaten Malang sudah menerima 22.200 kotak suara dari total kebutuhan 38.871. Untuk bilik suara dari 31.442 kebutuhan, masih kurang 18.442. Sementara untuk tinta, kantong plastik kecil, dan kabel tis sudah lengkap. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Malang, Marhendra Pramudia Mahardika, menjelaskan proses pengiriman masih berjalan gelombang pertama. Untuk kekurangan diharapkan dalam minggu ini sudah terkirim semua. Menurut Mahardika akan ada pengadaan lagi untuk kebutuhan tanda pengenal KPPS, bantalan, dan alat coblos. Untuk surat suara daftar calon akan menyusul di tahapan selanjutnya. Hingga hari ini, per hari ini sampai jam ini, kami KPU Kabupaten Malang sudah menerima pengiriman logistik berupa kotak suara, bilik suara, terus kemudian tinta, kantong plastik kecil untuk setiap TPS, dan kabel tis. Memang belum lengkap semua. Dari kotak suara kebutuhan kita 38.871, baru terkirim 22.200.
masih kurang 16.671. Bilik suara juga masih ada kekurangan dari 31.442, masih kurang 18.442. Untuk tinta sudah lengkap, kantong plastik kecil sudah lengkap, kabel tis sudah lengkap. Proses masih berjalan. Kita pasti yakin di minggu ini akan terkirim semuanya. Itu untuk yang gelombang pertama. Berikutnya nanti akan ada, kita juga pengadaan lagi kebutuhan tanda pengenal KPPS, terus kemudian alat bantalan coblos, bantalan dan alat coblos, terus surat suara dan daftar calon itu nanti akan menyusulkan di tahapan yang kedua. Disinggung terkait pengelolaan logistik pemilu, Mahardika menerangkan bahwa KPU Kabupaten Malang telah menyiapkan gudang yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan. Gudang tersebut juga dilengkapi dengan CCTV baik di dalam maupun di luar area. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Badan Narkotika Nasional Kota Batu membuka kesempatan bagi pecandu narkoba untuk bisa sembuh dan menjalani rehabilitasi melalui pengobatan dari BNN Kota Batu. Hingga saat ini pihak BNN Kota Batu sudah menangani setidaknya 20 pasien untuk menjalani rehabilitasi dengan perawatan obat jalan. Badan Narkotika Nasional Kota Batu membuka kesempatan bagi pecandu narkoba untuk bisa sembuh dan menjalani rehabilitasi melalui pengobatan dari BNN Kota Batu. Hingga saat ini pihak BNN Kota Batu sudah menangani setidaknya 20 pasien untuk menjalani rehabilitasi dengan perawatan obat jalan. Kepala BNN Kota Batu, Dr. Hajah Agus Surya Dewi MPD mengatakan pihaknya tetap membuka kesempatan bagi pecandu narkoba yang ingin sembuh untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan dengan meminum obat Ciklinik yang sudah ada di kantor BNN Kota Batu. Hanya saja pihaknya memang masih terkendala dengan fasilitas rumah rehabilitasi rawat inap yang belum ada. Rumah rehabilitasi bagi pasien pecandu narkoba menurut Dewi sangat penting keberadaannya, mengingat pasien bisa dirawat secara intensif serta dipantau sewaktu-waktu dalam jangka tertentu hingga pasien sembuh dan tidak lagi ketergantungan obat-obatan. Ini permasalahan yang memang menjadi masalah Kota Batu dan Jawa Timur karena belum punya rehabilitasi rawat inap. Nah ini juga yang beberapa waktu yang lalu kita diskusikan dengan Forkopimda dan pemerintah Kota Batu. Sebaiknya kita punya tempat rehab untuk di Kota Batu. Jadi kami sempat merumuskan rehab itu tidak harus BNN punya sendiri, Kejaksaan punya sendiri, Polres punya sendiri, tetapi akan lebih efektif kalau itu menjadi satu, karena ini adalah gawenya pemerintah kota, sehingga kami pernah merumuskan untuk membuat tempat rehabilitasi terpadu kolaboratif, yaitu BNN, kepolisian, kejaksaan, kemudian pemerintah kota dan pihak swasta kami libatkan. Namanya kami sudah sempat merumuskan namanya Bijak Kepriwa. Bijak itu Bijak Kepriwa itu bijak yang kayak apa sih gitu ya kan. Kemudian singkatan juga dari BNN, kemudian kejaksaan, kepolisian, pemerintah kota dan swasta. Sekedar perlu diketahui, Kota Batu merupakan kota wisata, di mana dari data BNN, pengguna narkoba serta pengedar yang sudah tertangkap dan menjalani proses hukum mayoritas pendatang. Namun tidak dipungkiri dengan peredaran narkoba yang didominasi jenis ganja, ada sebagian masyarakat Kota Batu yang menjadi penggunanya. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar 42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar 174 juta rupiah dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Ribuan pelamar antusias menghadiri Job Fair Batu 2023 di Gedung Graha Pancasila Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Job Fair tersebut diikuti oleh 22 perusahaan dengan total 84 lowongan tenaga kerja yang dibutuhkan. Adanya Job Fair tersebut tentunya menjadi kesempatan emas bagi para pencari kerja untuk bertemu langsung dengan perwakilan perusahaan dan melamar pekerjaan sesuai dengan kualifikasi masing-masing pelamar. Liputannya untuk Anda. Event Expo Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berlangsung di Balai Kota Among Tani juga digelar kegiatan Job Fair yang diikuti oleh 22 perusahaan dengan total 84 lowongan tenaga kerja yang dibutuhkan. Adanya Job Fair ini tentunya menjadi kesempatan emas bagi para pencari kerja untuk bertemu langsung dengan perwakilan perusahaan dan melamar pekerjaan sesuai dengan kualifikasi masing-masing pelamar. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja di Senager Kota Batu, Adik Imam Santoso menyampaikan bahwa mayoritas pelamar rata-rata adalah mereka yang sudah memiliki skill. Karena memang Job Fair ini dibuka dalam masa di mana adik-adik baik dari perguruan tinggi maupun SMK sederajat baru lulus dan diwisuda, sehingga mereka dapat memanfaatkan momen ini. Jadi dan kemudian untuk tingkat lowongan pekerjaan tadi sudah kami sampaikan ada 84 jabatan yang dibuka dari 22 perusahaan yang mengikuti. Itu juga di dalam 84 jabatan itu kurang lebih mungkin nanti akan ada 1.380 jumlah tenaga kerja yang akan terserap di 84 jabatan itu. Sementara itu, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Payewai mengatakan Job Fair 2023 ini merupakan salah satu upaya Pemkot Batu dalam menurunkan angka pengangguran dengan membantu menyediakan lapangan pekerjaan. Tentunya lewat Job Fair ini diharapkan akan berdampak secara langsung dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menurunkan angka pengangguran yang lebih signifikan. Tentunya kita berharap bahwa masyarakat Kota Batu yang potensial, yang memiliki juga karakter yang sama sesuai dengan jurusan dan usaha yang diminati. Ini kita sudah membuka dan kita berharap bahwa masyarakat Kota Batu bisa mengakses kegiatan Job Fair ini agar nanti pengangguran semakin menurun dan juga tingkat ekonomi masyarakat Kota Batu semakin meningkat. Tentunya dengan Job Fair ini kita berharap peluang-peluang untuk usaha dan kerja bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat Kota Batu terpenuhi terhadap pengangguran yang semakin menurun ini. Dari Kota Batu, Violan Ikwanda, ATV melaporkan. Universitas Muhammadiyah Malang selalu mempunyai cara memacu mahasiswanya untuk terus berprestasi. Salah satu usaha untuk mewujudkan visi tersebut yakni dengan menyelenggarakan Student Day yang dibuka
pada 18 November lalu. Agenda tersebut dibuka langsung oleh Rektor UMM, Profesor Dr. Fauzan MPD, dan dihadiri oleh ribuan mahasiswa. Menariknya ada lebih dari 50 unit kegiatan mahasiswa UKM yang bisa dicoba dan diikuti oleh para mahasiswa, mulai dari UKM bola, futsal, basket, e-sport, golf, film, dan lain sebagainya. Para peserta juga bersemangat mengikuti senam pagi setelah prosesi pembukaan terlaksana. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) selalu mempunyai cara memacu mahasiswanya untuk terus berprestasi. Salah satu usaha untuk mewujudkan visi tersebut yakni dengan menyelenggarakan Student Day yang dibuka pada 18 November lalu. Agenda tersebut dibuka langsung oleh Rektor UMM Profesor Dr. Fauzan MPD dan dihadiri oleh ribuan mahasiswa. Menariknya ada lebih dari 50 unit kegiatan mahasiswa UKM yang bisa dicoba dan diikuti oleh para mahasiswa, mulai dari UKM bola, futsal, basket, e-sport, golf, film, dan lain sebagainya. Para peserta juga bersemangat mengikuti senam pagi setelah prosesi pembukaan terlaksana. Dalam sambutannya, Fauzan mengatakan bahwa kegiatan Student Day diselenggarakan setiap tahunnya untuk mewadahi potensi mahasiswa di berbagai bidang. Dengan begitu, potensi yang cemerlang dapat berkembang dan diharapkan menghasilkan prestasi yang membanggakan. Di UMM, Student Day telah diselenggarakan dari tahun-tahun sebelumnya. Meski sempat terhalang COVID, hal itu tidak menjadi penghalang untuk mewadahi potensi dan minat mahasiswa. Diharapkan dari kegiatan ini muncul dan lahir para pemuda yang brilian serta unggul. Fauzan juga menegaskan bahwa mahasiswa baru dipersilakan untuk mengekspresikan dirinya dalam Student Day tahun ini. Maka berbagai hal bisa dicoba dengan bisa berpartisipasi hingga akhir proses Student Day. Ada 4 bidang yang menjadi fokus utama Student Day tahun ini, mulai dari creative thinking, innovation, sport and art, hingga entrepreneurial. Keempatnya diharapkan bisa melahirkan kualitas akademik, kepemimpinan, dan kewirausahaan yang cemerlang. Sederet UKM juga menampilkan atraksi dan keahliannya. Ada UKM Marching Band dengan 2 lagu terbaiknya, Sansekerta dengan tariannya, Tapak Suci dengan atraksi dan lainnya. Keseruan itu membuat para mahasiswa betah mencari UKM yang pas untuk diri masing-masing. Salah satunya mahasiswa baru Prodi Manajemen Paul Teller. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Selain upaya peningkatan fasilitas baik untuk pedagang dan pengunjung Pasar Induk Among Tani, Kota Batu, pihak UPT Pasar juga melakukan beberapa cara untuk upaya menumbuhkan rasa cinta tanah air. Liputannya untuk Anda. Disampaikan oleh Agus Suyadi, Kepala UPT Pasar Induk Among Tani Kota Batu, bahwa setiap harinya pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, pihak UPT mewajibkan diputarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Adapun hal ini ditujukan agar baik generasi muda dan tua akan dapat menumbuhkan dan memiliki rasa cinta tanah air melalui setiap makna kata dan kalimat yang ada dalam lagu Indonesia Raya. Upaya ini dilakukan pihak UPT sudah sejak awal Pasar Induk Among Tani telah beroperasi, di mana walaupun pasti tidak secara langsung dan diharapkan dengan terus-menerus diputarkan lagu kebangsaan ini di Pasar Induk Among Tani akan tumbuh rasa cinta tanah air. Setiap hari 9.45 saya wajibkan diputarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini wajib. Pokoknya kalau Mbak Ipa Mas Bram sini jam 9.45. Tanya di pedagang, pasti saya putarkan. Ini kan juga secara pelan-pelan ya, orang-orang tua dan anak-anak muda itu bisa bareng-bareng mendengar lagu kebangsaan ini, meresapi apa sih maknanya. Nah itu walaupun enggak secara langsung, tapi tetap saya putar. Sudah mulai dari awal kemarin. Ya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Terkait dengan penambahan daya listrik beberapa zona di Pasar Induk Among Tani, Kota Batu, nantinya akan diajukan oleh pihak pedagang. Hal ini juga akan melalui survei langsung dan kajian terkait kelayakannya. Terkait dengan penambahan daya listrik beberapa zona di Pasar Induk Among Tani Kota Batu, nantinya akan diajukan oleh pihak pedagang. Hal ini juga akan melalui survei langsung dan kajian terkait kelayakannya. Disampaikan oleh Kepala UPT Pasar Induk Among Tani Kota Batu, Agus Suyadi, bahwa tidak pernah ada pembayaran lagi atau lain-lain biaya terkait penambahan daya atau peningkatan KWH pedagang Pasar Induk Among Tani. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa untuk proses penambahan daya perlu adanya pengajuan dari pihak pedagang kepada UPT Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang akan ditindaklanjuti dengan mensurvei langsung terkait dengan layak tidaknya kios tersebut memperoleh tambahan daya listrik. Salah satu yang dinilai perlu adanya penambahan daya listrik yaitu kios sayur dan buah, yang mana dengan adanya alat olah seperti alat parut kelapa yang harus sering beroperasi dan memerlukan KWH yang cukup besar. Selain itu juga adalah freezer yang dibutuhkan juga di zona daging dan ayam, juga dirasa perlu adanya penambahan daya. Enggak ya? Enggak ada tambahan baru di sini. Oh, enggak, maksudnya penambahan itu memang disediakan. Cuma kita kan ada pengajuan dari pedagang ke sini, petugas kami tim dari ME-nya kan datang ke pedagang tersebut layak enggak ini diajukan, istilahnya naik KWH. Nah ini kan seperti itu, makanya pengajuan dari pedagang kita kemudian kita lihat, oh ya ini layak, ya monggo diberi kenaikan KWH-nya. Kalau Presel tadi 450 mungkin jeglek nggak kuat. Ya. Nah, elektro itu harus. Kalau elektro kan di sana hanya tidak terlalu membutuhkan juga kok. Kecuali ngecek ngetes kalau ada beli sound system dicek di situ. Nah, tapi kalau sayur dan buah ini yang marut klopo itu apa yang mesinnya itu kan nggak bisa ternyata. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Sejumlah atlet pilihan Kota Batu berlaga dalam kompetisi renang PKO Cup 6 2023 berlangsung di kolam renang Stadion Gajayana Kota Malang. Dalam event ini, atlet Kota Batu meraih medali emas dalam banyak nomor lomba. Sejumlah atlet pilihan Kota Batu berlaga dalam kompetisi renang PKO Cup 6 2023 berlangsung di kolam renang Zwembad Stadion Gajayana Kota Malang. Dalam event ini, atlet Kota Batu meraih medali emas dalam banyak nomor lomba. Seluruh atlet renang dari penjuru Malang Raya untuk bersaing menjadi juara di masing-masing kelas lomba. Kejuaraan tahunan renang se-Malang Raya mempertemukan bakat terbaik atlet renang yang ada di Malang Raya. Terdapat 2093 nomor lomba yang diikuti oleh 614 atlet individu dan 20 atlet estafet. Seluruhnya berlomba untuk menjadi yang tercepat di masing-masing kelas lomba. Pesertanya mulai dari 7 hingga 16 tahun, ini memiliki banyak tantangan, namun atlet Kota Batu mampu melewatinya dengan baik, bahkan meraih medali emas. Kompetisi ini efektif menjadi tolak ukur dalam menjelang Jatim Open Desember mendatang. Rencananya akan dihelat pada awal bulan Desember mendatang. Sementara kompetisi ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh atlet kebanggaan Kota Batu, Ibu Nur Raditya Putra Adhana. Dirinya sukses mengemas 2 emas dan 1 perak dari 4 kelas lomba dan 1 kelas estafet. Mas, tadi ikut kelas apa aja? Saya ikut nomor 50 meter gaya bebas, 50 meter gaya dada, 100 meter gaya kudu, dan estafet. Hasilnya? Saya baru kemarin mendapatkan 2 medali emas, 1 medali perak di nomor estafet dan nomor 100 meter gaya kudu. Berat lawannya? Kenapa? Lawannya gimana? Berat atau lawannya kompetitif? berat karena saya mengikuti KU Open, jadi lawannya ada yang di atas lebih tua dari saya. Tapi bisa diatasi? Alhamdulillah masih bisa mengatasi saya. Kompetisi minor kali ini diharapkan mampu menjadi sarana bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan. Selain itu juga mampu menambah jam terbang serta mengembangkan mentalitas atlet selama bertanding. Dari Kota Malang, Dian Arista, News Sport ATV melaporkan. Malang memang tempat perantauan, bukan hanya mahasiswa. Banyak pekerja yang datang ke Malang untuk merajut asa. Namun tak jarang, sang perajut asa ini sudah termakan usia. Dan pemirsa, berikut kisah pejuang lanjut usia perajut asa untuk Anda. Selamat beraktivitas permisa dengan saya, Raraspati, yang akan menemani Anda dengan berita teraktual dan menarik pada hari ini. Malang memang tempat perantauan, bukan hanya mahasiswa, namun para pekerja banyak yang merantau untuk merajut asa di Malang. Namun terkadang para perajut asa ini terkendala dengan lanjutnya usia. Mustaqim, seorang penjual bumbu masak keliling berusia 78 tahun yang berjualan dari Pasar Besar Malang sampai Stadion Gajayana. Dari pukul 8 pagi sampai 4 sore ia menggoes sepedanya. Sudah 5 tahun kakek dengan 22 cucu ini berjualan bumbu. Dulunya, selama 40 tahun lebih Mustaqim menjadi montir bengkel. Dikalahkan dengan usia mengharuskannya berjualan untuk keluarga. Makan di bengkel, iya. Nggak bisa jualan bumbu, Pak. Karena sudah tua. Kalah saingan sama yang muda-muda dah. Aduh, ya nggak enak lah ya. Katakan anak saya yang sudah menikah 5 ya. Ya yang satu anak saya, satunya kan menantu. Ya nggak enak juga kan. Bapak nggak mau merepotin anak sama menantu. Ya seperti itulah kira-kira. Dan lagi kalau cucu-cucu tuh mau minta uang nggak apa, kan nggak sampai ibu bapaknya. Tak mau merepotkan anak dan cucu, Slamet Riyadi ingin selalu berjuang untuk keluarga. Malang menjadi saksi bisu perjuangan Mustaqim yang tak menyerah dengan usia. Beralih ke penjual bumbu keliling, ada pula Slamet Riyadi, sang penjual tikar keliling. Menempuh perjalanan jauh dari Sukorejo Gelagasari tak menjadi rintangan untuk kakek
kakek berusia 77 tahun ini berjualan dari Dinoyo, Suhat, Belimbing, dan daerah sekitarnya. Segala usaha ia tempuh, dari berjualan keset, tas, dan peralatan lainnya, sampai akhirnya 10 tahun berjualan tikar keliling. Istri ada di rumah? Ada di rumah bagian jahit-jahit gini. Berarti ini produksi sendiri? Iya, produksi sendiri. Berarti Bapak ini jahit sama istri Bapak yang keliling? Iya. Anak 4 semuanya udah kerja Pak? Semua sudah kerja. Berarti Bapak penghasilan dari sendiri ini jualan tikar? Iya. Yang di Bali 2, yang di sini di daerah Sukorjo 2. Ya keset. Pabrik keset. Guru, karyawan lah. Berhenti semua, sudah tidak sekolah ada. Berhentinya di mana Pak? Berhentinya SD atau SMP? SMP. Mustaqim dan Slamet Riyadi membuktikan bahwa usia tidak memakan semangat mereka untuk merajut asa. Semoga kesabaran yang tak terbatas membawa mereka ke kebahagiaan yang tak terbatas. Berita tadi menutup pertemuan kita pada kali ini. Saya, Raraswati, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Rabu 22 November 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.